Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha minkum ala salati haitsuma kana wa aynama kana jaza ala siratil qalbarqi khatifi ma'a awwali jumrati minas sabiqina wa jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa kana lahu bi kulli yaumin wa lailatin ka'ajri alfi syahidin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Alhamdulillah, marto nembah nuwun ya Allah. Alhamdulillah telah Engkau berikan kesehatan jasmani dan rohani. Engkau berikan kesehatan kepada anak-anak. Kau berikan keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah membahas masalah hubbud dunya ra'sa kulli khati'atin, bahwa cinta harta benda adalah sumber dari segala kejahatan. Cintanya yang benar-benar cinta kepada harta benda tanpa mencintai Allah dan Rasulnya, tanpa mencintai ibadah-ibadah kepada Allah, tanpa mentasarufkan harta benda yang dimilikinya, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Du'afa, yatim piatu, dan sebagainya, atau kepada disumbangkan ke lembaga-lembaga pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Itu di episode sebelumnya. Di sini, di dalam kitab Turatun Nasihin ini kita belajar bersama, menelaah bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha minkum ala salati haitsuma kana wa aynama kana jazaa ala siratil qarbarqi khatifi ma'a wali jumrati minas sabiqina wa jaa yaumal qiyamati wa wajhul kal qamari lailatal badri wa kana lahu bi kulli yaumin wa lailatin ka ajri alfi syahid. Yang artinya, barang siapa rajin menunaikan salat dalam suasana bagaimanapun dan di tempat mana saja pun, maka ia kelak akan melintasi sirat laksana petir yang menyambar bersama-sama kelompok pertama dari sahabat terdahulu, dan akan tiba dari kiamat dengan wajah laksana bulan purnama, serta memperoleh pahala untuk tiap rakaat sehari semalam sebanyak pahala 1000 orang yang mati syahid. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa menunaikan sholat sebagaimana biasanya, suasana bagaimanapun dan tempat dimanapun, maka ia kelak rajin sholat, khusyuk dimanapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya tetap melakukan sholat, maka suatu nantinya di hari kelak nanti akan melintasi sirat laksana petir. Dan di situ bersama kelompok-kelompok pertama dari para sahabat-sahabat terdahulu, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Dan tiba dari kiamat nanti laksana wajahnya bersinar laksana bulan purnama, dan memperoleh pahala tiap rakaat 1 hari 1 malam 1000 pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Maka dari itu monggo kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, monggo kita tunaikanlah sholat dengan khusyuk, tunaikanlah sholat dengan baik, tunaikanlah sholat ala waktiha, sesuai waktunya. Tunaikanlah sholat dimanapun Anda berada. Di fikih kita juga diajari ketika kita berjalanan jauh, ada beberapa kilometer jauh, ibaratkan Banyuwangi Surabaya. Di dalam kitab fikih maka ada satu hal di mana sholat kita bisa dijamak dan qasar, jamak takdim, jamak akhir dan sebagainya. Itu pun dilakukan. Kenapa? Sesuai fikih. Tunaikanlah sholat dengan sebaik mungkin, khusyuk, yang nantinya ketika di hari kiamat nanti kita akan bangun dengan wajah laksana bulan purnama dan diberi pahala 1000 pahala mati orang syahid. Sabda Rasulullah, lakukan sholat dengan baik, syaratnya sholat lakukan dengan baik, rukunnya sholat lakukan dengan baik. Sebelum sholat kita berwudu, syaratnya wudu, rukunnya wudu kita lakukan dengan baik, syariatnya kita lakukan dengan baik, sholatnya kita lakukan dengan baik, hati kita, hakikatnya kita lakukan kepada Allah dengan baik. Rasulullah telah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Yang artinya 2 rakaat salat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika engkau bertanya kenapa ibadah yang sedikit bisa diganjar dengan pahala yang begitu besar, maka dengarlah cerita Mbah Imam Syafi'i. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini, tatkala beliau sedang berjalan-jalan, jatuhlah cambuk yang ada di tangannya. Lalu datanglah seorang yang dengan cara mengembalikan oleh beliau. Orang itu diberi imbalan 1 kantong uang sebagai tanda terima kasih. Orang yang melihat kejadian itu langsung menegur Mbah Imam Syafi'i. Kenapa imbalannya besar sekali padahal pekerjaannya itu sangat ringan? Kata orang yang menegur Mbah Imam Syafi'i. Jawab beliau, ia telah menggunakan daya upayanya, sedangkan aku hanya menggunakan sebagian saja dari usahaku. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yaqbalu Rabbi bi'udrin wahidin alfa kabiratin. Yang artinya Tuhanku menerima taubat dari seseorang yang berbuat 2000 dosa besar hanya dengan 1 alasan. Hanya dengan 1 alasan. Apalagi dengan keagungan takbir pertama, takbir dengan surat, Rasulullah bersabda. Jadi Mbah Imam Syafi'i ditegur ketika dia memberikan 1 kantong uang pada orang, di mana orang itu tatkala berjalan jatuhlah cambuk yang ada di tangannya, lalu datanglah seorang yang datang membalikannya. Cambuk itu lepas
tabuk itu jatuh, maka datanglah seorang di mana dikembalikannya oleh orang tersebut. Oleh beliau ia diberi imbalan 1 kantong. Padahal ada orang yang bertanya, kenapa Mbak Imam Syafi'i pekerjaannya ringan, kenapa kamu beri uang yang begitu 1 kantong? Mbak Imam Syafi'i menjawab, aku hanya ia menggunakan itu, ia pekerjaannya itu dilakukan dengan daya upaya orang itu. Sedangkan aku hanya menggunakan sebagian dari harta usahaku. Hanya sebagian. Diambil dari beberapa ini adalah bahwa ketika ada orang menolong kita dan sebagainya, alangkah kita baiknya kita memberikan sesuatu yang berharga untuk dari kita untuk dia. Entah apapun, ucapan terima kasih, menghargai, bentuk menghargai karena sudah ditolong, atau memberikan imbalan yang sifatnya di situ bisa menyenangkan hati orang yang menolong kita dan sebagainya. Gitu. Rasulullah, apalagi dengan keagungan takbir pertama, takbiratul ihram dalam salat, Rasulullah telah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. At-takbiratul ula khairum minad dunya ma fiha. Takbir pertama dalam salat adalah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Maksudnya, jika dunia ini milikmu dan engkau nafkahkan untuk sabilillah, maka pahalanya tidak dapat menandingi pahala yang ada dalam takbir pertama, mau'izah. Dalam kitab mau'izah, kitab Turatun Nasihin. Artinya apa? Dari sini beberapa fadilah-fadilah takbir pertama dalam sholat itu, bahwa dunia seisinya dinafkahkan untuk sabilillah, maka pahala tidak dapat menandingi pahala orang yang takbir pertama ketika sholat. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita benar-benar sholat dengan baik. Tujuannya benar-benar sholat dengan khusyuk. Tujuannya benar-benar sholat ala waktiha. Benar-benar kita lakukan karena Allah, ridha Allah. Benar-benar kita butuh Allah, kita lakukan. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi kita semua. Kewajiban-kewajiban ini maka dilakukan dengan sebaik mungkin. Lakukanlah dengan khusyuk, lakukanlah dengan benar-benar yang tumbuh dari hati. Minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam, monggo kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, monggo kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih rajin dalam bersolat, sholat 5 waktu, ibadah kepada Allah. Karena dengan sholat itu anil faksa wal mungkar, dengan sholat itu bisa mencegah perkara yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua, selalu memberikan hidayahnya, keterang di dalam hati kita, sanubari yang paling dalam di hati kita, sehingga Allah menuntun kita untuk lebih istiqamah di dalam sholat-sholat, ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'ala bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.